Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi yang minggu lalu ya, ini agak mungkin bagi orang akuntansi ini agak kaget gitu ya. Jadi ada instruksi-instruksi create table gitu, connect database gitu. Jadi database itu eh, merupakan materi yang pasti kita temui gitu ya. Entah itu di perusahaan atau di mana pasti ada database-nya. Karena dia data sekarang udah terkomputerisasi ya. Jarang yang pakai buku catatan. Baik yang dengan komputer atau bahkan sekarang di aplikasi itu udah ada yang tablet gitu ya. Yang pembukuan, yang iklannya itu yang supaya nggak lupa itu ya pedagang-pedagang. Di sini kita kenalkan SQL Standard Query Language itu bahasa standar internasional gitu ya. Kalau ingin tahu sintaksnya gimana sih? Jadi semua bahasa itu menggunakan tata cara yang sama. Kalau creatable itu lihat aja di ini standarnya, ya creatable. Di sini namanya, kemudian kolom itu field. Jadi kalau di Excel itu ini field nih, kolom-kolom ini ya field namanya. Creatable. Terus ada tipe data. Tipe data itu ada yang angka, ada yang string kayak huruf gitu. Ada yang tanggal, ada yang integer, ada yang angka, ada komanya, gitu ya, macam-macam. Silakan searching aja nih bagaimana cara untuk misalnya di sini ada contoh kemarin itu insert untuk data. Jadi setelah database-nya dibuat, di sini ada istilah ini ya, if not access ini khas untuk Python ya. Ada nama tabel, jadi di dalam database itu ada beberapa tabel. Nah, nanti saya share di sini ada contoh materi 6 tahun yang lalu kalau saya kakak kelas kalian itu ya. Saya ngajar juga ini di lab. Ini satu database yang sederhana aja yang ini. Satu database ini yang namanya pembelian 2 itu ya. Itu ada banyak tabel itu. Jadi satu database itu lebih dari satu tabel ya. Kalau di sini berarti contohnya dia satu database itu saya buat satu tabel. Aslinya sih ini ada banyak kalau mau dibuat gitu ya. Ada data siswa, data kelas, data dosen, dan seterusnya. Ini diisi sebagai penjelasan untuk latihan aja ya. Kita menggunakan database itu namanya SQLite. Kalau di Python ya, di Google Colab. Ini kan kita nggak perlu install macam-macam nih. Kita butuh browser aja udah jalan. Kemudian ini select itu mencari gitu ya. Cari nama dengan nilai rata-rata. Ini itu kan kemudian nilai rata-rata lebih besar dari 3, 73 gitu. Ya, cari sama dia gitu kan. Ini contoh di dalam query, ada query lagi di sini gitu ya. Yang atas query mencari nama siswa dengan nilainya, yang di bawah ini mencari siswa dengan rata-rata lebih besar dari 73. Sini contohnya. Jadi kalau kemarin itu bentuk tabelnya kan seperti ini, sederhananya ya. Jadi ada kelas, ada siswa gitu ya. Kalau buat di Excel bisa nggak? Ya bisa aja. Ini contohnya nih. Dan kita nggak bisa juga dia tuh dalam satu tabel gitu ya. Jadi misalnya kode kelas 1, hari Senin, yang ngajar siapa, dan siswanya ini, ada banyak gitu. Ya nggak bisa. Jadi satu kolom sel ini, satu, apa ya namanya istilahnya, satu sel ya, itu nggak boleh lebih dari satu. Kan 2 ini nggak boleh. Makanya ini harus kita ganti namanya ini detil. Detil kelas. Jadi yang disinilah peran dari ini namanya transaksi ya. Transaksi kelas, detail kelas ini transaksi. Jadi biasanya tuh KRS-an atau siswa daftar KRS mengambil mata kuliah apa aja itu dia namanya transaksi. Transaksi, satu transaksi itu nggak mungkin siswa cuma satu kelas doang gitu kan.
Jadi dia siswanya kelasnya ada banyak. Dan satu kelas pun siswanya nggak mungkin cuma satu gitu ya. Dan minimal kayak kita ini 2 gitu ya. Atau 1 juga ada sih. Jadi 2. Ini contohnya kalau kode kelas 1 ini kelas apa, nanti ada detailnya. Mungkin atau ditambah di sini juga bisa nih nama SKS-nya gitu kan, di ruangannya apa. Gitu. Contoh sederhananya gini doang. Dan di sini ini nggak perlu. Jadi ini harus di lihat gitu ya. Nah, jadi begini. Cuma nanti kita buat detail kelasnya di sini. Jadi kelas yang 1 itu siswanya tadi siapa? Nah, jangan dihapus dulu harusnya ya. Ujang, dan Wahyu. Nah, jadi di sini ada 2 kunci ini. Kuncinya itu kode kelas sama kode siswa. Nah, kemudian di sini kode kelas, misalnya ini 2 juga ya. 2. Kode kelas kedua itu siswanya Anita dan Linda gitu ya. Nah, contoh gitu ya. Jadi tekniknya seperti itu. Kemudian dosen. Nah, dosennya juga di sini kode bisa aja tambah sini gitu kan. Cuma nanti kalau kita mencari dosen ini alamatnya di mana, siapa sih ya, kita butuh di sini ya. Misalnya alamat, ini mata kuliah, dan seterusnya gitu. Jadi cukup diambil kodenya saja. Jadi ini kurang ya, kurang berarti di sini harus ada dosen, di sini kode, nama dan lain-lain, nanti dia gitu. Seperti itu. Ini contoh untuk transaksinya ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung aja nanya itu. Ini agak ribet soalnya gitu ya. Ini kita ngeliat ini dari mana? Itu biasanya tuh dari transaksi. Jadi kalian kalau disuruh kerja nanti suruh bikin sistem atau apa, langsung fokus ke transaksinya gitu ya, karena itu yang utama. Jadi misalnya penjualan, berarti nomor faktur, kode barang, dan seterusnya gitu ya. Atau dengan cara paling gampang itu lihat ininya, apa, berkas-berkasnya. Nah ini contoh nih. Ini apa ini? Faktur penjualan gitu kan. Dari struk ini itu ada kode nomor faktur gitu kan. Nomor faktur itu namanya kunci utama itu. Kalau TJ001 berarti ya ini isinya. Faktur berikutnya nggak boleh sama, harus berubah. Walaupun barangnya bisa sama, customernya bisa sama, tapi nomor fakturnya itu, misalnya customernya beli 2 kali, 2 transaksi sekarang sama besok gitu. Itu ininya harus beda. Ininya kunci. Nah, nanti kalian misalnya disuruh buat tabel-tabel ini nanti gimana nih? Ya ada istilah namanya normalisasi gitu ya. Nah, hari ini mungkin kita pelajari singkat aja karena bukan bidang sistem informasi ya. Jadi minimal sekedar tahu ini adalah cara gampang untuk mempelajari normalisasi. Aslinya ini mata kuliah basis data gitu. Tapi karena di akuntansi itu logikanya, algoritmanya itu nggak terlalu ribet ya, nggak ada integral, nggak ada macam-macam, paling hanya insert, masukin, mengkalikan, atau pangkat kalau untuk ngitung apa itu bunga ya. Jadi ketika membuat ini kita ada langkah unnormal, membuat unnormalize. Normal pertama, normal kedua, terus sampai normal ke memecah tabelnya sekecil mungkin gitu ya, supaya nanti tidak ada redundansi, nggak ada berubah-berubah gitu. Jadi contohnya ini kalau ingin mengganti dosen gitu kan,
ketika ini diganti, nanti harus ada di sini tabel dosen misalnya. Ini mau saya ganti nih, bukan Rudy lagi, tapi si lain gitu kan, yang tinggal saya ganti aja. Dan ini terkoneksi ke sini ya, nggak boleh nambah dari sini gitu kan, karena ini kan transaksi ya. Yang ini yang master, yang berubah itu master, transaksi ngikutin dari masternya gitu. Kayak beli di Indomaret telur, harganya berapa? Nah, harganya itu ngikutin master data barangnya. Oke, nah jadi gunanya normalisasi itu kalau sudah terpecah jadi seperti ini, itu nanti integrity atau ya integritinya itu terjamin gitu ya. Jangan sampai siswa di sini nggak ada hubungan sama siswa, nanti tiba-tiba ada siswa liar ikut kuliah gitu ya, terdaftar, padahal ini harus siswanya dari Unisma gitu kan. Kecuali mungkin yang sekarang ini yang Merdeka Belajar itu siswanya bisa lintas kampus gitu ya. Nah, itu ntar sistem yang lain itu ya. Kemudian kalau sudah lanjut, prosesnya gimana? Nah, ini langkah-langkahnya. Silahkan dilihat. Ini unnormal form. Ini salah satu teknik dari bukunya Indrajati Binus ini ya. Paling sederhana. Kenapa? Karena kita nggak perlu gambar kotak-kotak, tinggal ketik doang nih, sederhana kan ya. Jadi aslinya sih gambar kotak-kotak itu nggak agak ribet itu ya, ngetiknya. Tapi ini gampang. Transaksi penjualan aja, ini namanya transaksi penjualan. Dan seluruh isian itu dibuat jadi satu file, satu ini. Nah, jadi ini tanggal penjualan itu ya satu tanggal gitu ya, yang atas di tabel. Tanggal ini dari mana? Dari sini semua dicatat semua. Nah, untuk yang multi value itu maksudnya satu yang seperti ini multi value nih, itu dikasih kurung kurawal aja, kasih tahu oh ini teratif lebih dari satu barang yang dibeli gitu. Ini contohnya tuh 2, 3, 4, ada 5 barang gitu yang dibeli. Tutup kurung. Di sini ada grand total, ini cuma sekali karena dia menjumlah total. Dan di sini ada kalau Indomaret kasir ya, di sini ada mungkin staff. Gampang, kalau UNF ini pasti benar siswa ngerjain. Nah, yang satu NF ini kita cari kunci yang utama. Jadi ini yang nggak boleh beda ya, ini tentu saja nomor faktur ini. Di situ ada nomor faktur, dikasih kunci. Ada istilahnya, kalau di sini pasti akeong gitu ya. Akeong ini nomor faktur. Dan yang kode barang mana? Kode barang. Kode barang ini yang tebal ini calon ini ya, calon kunci. Di sini tidak ada sih kode karyawan, namanya Belinda doang. Cuma sebagai orang IT harus tahu ini siswa, misalnya namanya Irsat. Irsat itu ada banyak, jadi kita harus buat Irsat itu kuncinya ya NPM gitu ya. Di sini juga kuncinya karyawan ya kode karyawan. Kalau ada bagian ya kode bagian, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, bagian doang ya, nggak pakai kode karena diketik nanti jelasan doang. Kemudian semuanya di ini ya, dimasukkan. Di sini ada customer nih, ada nama customer ya, kita kasih aja nanti, tapi itu nanti ya. Jadi ada di sini kode customer, nama customer, tapi ini nggak menjadikan satu fungsional gitu ya. Jadi kalau jual itu kan yang dilihat berapa barang yang dibeli gitu ya. Kecuali nanti kalau customer tertentu itu dapat diskon, nah itu lain lagi itu. Jadi biasanya kan hitungan ini berdasarkan barang yang dibeli apa fungsinya menjual barang gitu ya.
Kalau yang lain ini namanya bukan fungsional. Jadi fungsional itu satu. Yang kedua NF namanya ini. Ini silakan ditambah ininya ya. Kayak kode-kodenya gitu kan. Kasir, kode kasir. Teller, kode teller. Dan seterusnya. Ya. Di sini ada customer tapi nggak ada kode customernya ya. Tetap nanti dikasih ya. Misalnya di sini nggak ada kode customernya. Tetap dikasih karena ini misalnya contohnya ini sistemnya masih ditulis tangan gitu ya. Kita disuruh membuat komputerisasinya ya. Kita tambahin di sini kode customer kalau mau ada kodenya gitu. Kalau nggak ada kodenya ya kayak contoh di Pertamina itu atau di Indomaret kalau kita belanja kan itu kita nggak perlu ngisi nama kita gitu kan. Kecuali kalau emang ada member. Berikutnya ini yang 2NF. Ini fokus ke fungsional ya namanya kan. Fungsional ketergantungan fungsional dependency. Fungsional berarti ya nota ini kita kasih nama misalnya ya header penjualan atau tabel penjualan dah gitu kan. Nota. Terus yang utamanya barangnya apa aja kan di sini barang tuh. Dan karena lebih dari satu barang maka kita harus buat detail penjualan yang saya sebutkan tadi itu ya nggak mungkin kita di sini isi lebih dari satu siswa dalam satu tabel maka harus kita tambahkan detail gitu ya. Detail fungsinya apa supaya multi value ini bisa nah seperti ini jangan sampai menderet begitu ya jadi satu ini satu itu bedakannya apa ya ini terus kalau ingin mencari ya pakai perintah yang ini yang select gitu kan misalnya select nama siswa where kode kelas 1 nanti dia langsung mendapat nah ini oh ternyata Ujang dan Wahyu namanya select nama siswa where kelas 2 nanti dia langsung dicari yang ada kelasnya 2 disebutin namanya Anita dan Linda gitu ya sama yang kemarin nah seperti ini kalau select bintang nah ketemunya ini namanya aja gitu ya. Oke kemudian nanti ada 3 NF itu setelah functional dependency ada namanya transitive transitif itu ya nggak ikut-ikut ngitung harga barang apa penjualan tapi dia penting contohnya customer nah customer kita buat satu tabel customer nah, nanti dihubungkan ke tabel penjualan di sini ada kode customernya kemudian ada lagi kode karyawan ada lagi bagian kalau misalnya ada bagian dari staff di sini kalau teller ada head teller atau manajer cabang tambahin kalau ingin detail dan seperti itu jadi ini oke kalau gitu kita contohkan aja nanti saya share ini pembelian di sini saya tutup dulu nah ini relasional sama seperti gambar yang ini tadi kan ya nah tadi yang ini kan ya yang mirip kan ya tapi ini pembelian barang gitu di sini ketika pembelian di sini barang yang dibeli apa saja nggak boleh ditaruh di satu sini gitu ya harus karena barangnya banyak tuh jadi barang dibeli satu pembelian lebih dari satu barang jadi one to many nyebutnya gitu ya dan barang juga harus bisa dibeli oleh beberapa kali pembelian gitu kan beberapa kali struk apa nota pembelian maka dia biasanya butuh satu tabel ini untuk memfasilitasi yang supaya satu field itu satu kolom nggak berisi banyak gitu ya banyak item dan di sini ada tambahan kode detail ya ini tambahan doang nih aslinya sih kodenya itu gabungan antara pembelian dengan kode pembelian dengan kode barang ini gabungan atau di yang satu lagi mana ini nah ini contoh detail pembelian nih ya. Ini saya sengaja saya bikin 2
Nah, ini detail pembelian. Kuncinya itu 2 ini. Jadi nggak boleh 2 ini yang ada 2 ini yang sama. Sama dengan NPM siswa nggak boleh ada yang sama gitu ya. 2 siswa NPM-nya sama itu nggak boleh. Ini juga kuncinya kan gabungan. Yang ini kuncinya ini dan ini gitu kan, gabungan antara kiri dan kanan. Jadi 2B001 tuh nggak boleh ada lagi yang 2B001 lagi. Karena dikatakan bentrok gitu ya. Ini kalau ditambah, bisa tambah nggak nih? Coba. Misalnya 2. Oh nggak mau ya. Nggak bisa dari sini gitu ya. Ya, kita hapus saja. Tapi ada kelemahannya gitu ya. Nah, kebanyakan pakai kuncinya dibuat satu lagi, kode detail namanya kunci. Gitu. Kenapa? Karena kalau buat transaksi misalnya di scan tuh barcode gitu kan, beli telur 3 biji. Kalau pakai sistem ini, dia nanti masukinnya kode pembeliannya 2 misalnya, kode barangnya telur, jumlahnya 3 gitu. Ternyata tiba-tiba nyelip 1 telur lagi. Ya nggak bisa ditambahin di bawahnya. Harus yang atas diedit jadi 4 gitu. Padahal kan kalau di Supermarket gitu di scan ya, muncul telur lagi, ya scan lagi aja gitu ya. Jadi bisa jadi 2 B001-nya itu bisa ada 2. Jadi contohnya ini, nah ini 001 B001, di sini ada lagi boleh gitu. Kenapa? Karena ini bukan kunci di sini. Kuncinya pakai kunci surrogate namanya. Ya ini. Oke, ini sama bentrok, tapi ininya saya buat kunci baru, beda. 7, ini 9. Akhirnya bisa keisi gitu. Jadi bisa aja kan kalau telur di scan, beli telur 10 di scan 10 kali kan bisa kan? Kalau pakai kunci surrogate bisa. Tapi kalau pakai kunci yang double ini dan ini itu nggak bisa telur 10 kali di scan. Satu aja scan, terus di sini jumlahnya 10. Ini ya 10 kayak gitu. Maka biasanya bentuknya dia seperti tadi ya. Nah, seperti ini bentuknya. Pakai kunci tambahan, kunci surrogate namanya itu ya. Pembelian, ini ada kode supplier ini silakan, ini transitif namanya ya. Transitif dependensi. Kode barang, kemudian ada, kalau di sini ada kasir gitu kan, atau karyawan, di sini ada butuh tabel karyawan. Kalau di dalam tabel karyawan ada bagian apa mau dipisah lagi jadi satu tabel ya. Kode bagian di sini ada tabel bagian, jadi ada banyak, itu harus dipecah supaya nggak redundansi gitu ya. Nanti kalau merubah, beli barangnya harganya berubah, ketika ini dirubah, ya transaksinya ikut berubah juga. Jadi nggak perlu dirubah harganya ketika di stroke itu, nggak otomatis dari barangnya ini gitu ya. Coba kita buka aja nih contohnya. Ini saya buat formnya. Jadi akses itu lumayan ini untuk latihan gitu ya, bisa bikin form. Gitu. Ini misalnya satu transaksi kita lihat ada 1, 2, 3 transaksi. Misalnya kita bikin transaksi baru yang 003 ini nggak ada di sini ya. Di sini ada. Nah, ini misalnya 003. Nah, di sini ada kode supplier. Nah, di sini harus sudah nggak nginput baru di sini karena ada kode supplier, ada master supplier gitu ya. Sama kayak di sini. Kode dosennya jangan diinput karena udah ada di sini data dosen itu ya, alamatnya, mata kuliahnya dan lain-lain gitu. Ketika kita masukkan kode ini dia langsung kita bisa tahu tinggalnya di mana gitu kan. Ini kalau saya rubah ini ikut berubah juga.
Dan kemudian ini ada transaksi barang apa aja yang dibeli. Gitu. Biasanya kan sekarang pakai barcode tuh. Barcode itu maksudnya memasukkan ini secara otomatis. Gitu ya. Oh barangnya kan ada 2 nih. Barang 001, ya langsung muncul tuh namanya oli. Jumlahnya misalnya beli 2 botol. Gitu kan. Kemudian kita scan lagi barang berikutnya. Misalnya ini minyak rem, ini orang mesin berarti. Ternyata kita scan lagi, ternyata ada oli lagi di sini. Sorry. Nah, jumlah beli oli lagi. Nah, ini bisa di sini. Kenapa ini? Nah, kalau pakai karena pakai kunci surrogate di sini ada kode detail namanya. Kalau nggak pakai kunci surrogate-nya error nih. Disuruh diganti. Jangan masukin ini tapi ininya diganti 3 gitu kan. Nah, ini beli 1 kan. Kalau pakai kunci surrogate ini sama nggak apa-apa. Sekian berkali-kali gitu kan. Kasihan kasirnya. Ketika ternyata tadi udah nih suruh nambah ya capek gitu kan. Oke, ini udah kesimpan kayaknya. Jadi kalau kita lihat di detail pembelian, nah ini ada nih 3 nih. Nah ini fungsi yang ini itu supaya multi value transaksinya lebih dari 1 barang yang dibeli gitu kan. Atau kelas lebih dari 1 mahasiswa. Di sini ada pembeliannya ada 3. Kemudian apa lagi ya? Ini barangnya cuma 2 ini ya tadi ya. Pembelian, dan ini notanya nih, nota 3 ini. Di pembelian nota ini barang yang dibeli apa aja sih? Nanti tinggal cari di sini. Select where kode pembelian 3. Nah, nanti dia ketemu barangnya apa aja. Ini tut sama semua, salah. Ini sama semua. Apa pada ada barang sama gitu. Untuk yang lebih detail nanti silakan saya share ini. Nah, ini penjualan dan pembelian. Ini pembelian, ini penjualan gitu kan ya. Ini ada 2 teknik. Kalau yang atas ini nggak pakai kunci surrogate, kuncinya kiri dan kanan. Kalau yang ini nggak pakai apa ya? Kuncinya ini pakai detail ya. Detail penjualan mana? Penjualan. Ini kok nggak ada juga nih. Sama dia nggak pakai ini ya. Nggak pakai kunci surrogate. Harus baca kayaknya satu lagi ada yang pakai kunci surrogate. Dan ini ada query. Query ini apa ya? Ini untuk misalnya pembelian. Pembelian baru. Nah, kode pembeliannya ini biasanya kita kan males gitu ngetik gitu ya. Dia otomatis di generate biasanya gitu. Jadi kalau di kasir Indomaret gitu, kodenya di generate otomatis gitu ya. Angkanya itu otomatis naik dari 1, 2, 3, 4 gitu. Nggak mungkin 1 muncul lagi gitu ya, ntar bentrok gitu. Ini misalnya ini oli tadi ya, 2 misalnya. Rem misalnya 3. Nah, nanti di sini ada query itu yang untuk menghitung mana daerah. Oh, dia minta ini ya. Nah, ini karena dia ada merubah 3 tabel di sini. Hitung totalnya ini gitu kan. Nanti ini dicetak lah. Gitu. Cetak buat bukti transaksi. Tapi di sini harusnya ada query lagi ini untuk mengurangi jumlah stok barang di sini. Ini harus berkurang jumlah di sini, harusnya ada stok gitu ya. Kalau dibeli orang kan harganya jumlahnya harus jangan sampai orang mesen nggak tahu kalau stoknya itu
udah nggak ada, udah habis gitu kan. Ini contoh aja itu. Mungkin itu aja ya, Irsyad, Rifki. Nanti saya share itunya PowerPoint apa rekamannya sama akses. Iya Pak, boleh. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya tutup ya. Nanti buka di kelas, minta buka di Classroom, download aja akses ya, Microsoft Access-nya itu ya. Iya Pak. Nah, kalau di rumah punya Microsoft Office itu otomatis sudah ada kan, nggak perlu. Kalau Visio itu emang belum tentu ada tuh, Visio atau Microsoft Project itu belum tentu ada, tapi kalau akses itu pasti ada itu. Oke, itu aja ya. Iya Pak. Ya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.